Hai, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Ibu Grace. Kali ini kita akan belajar tentang aspek legal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini merupakan salah satu materi dalam pembelajaran informatika di kelas 12. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu agar peserta didik mampu memahami tentang privasi, data, properti, informasi, dan identitas serta dampaknya. Baik, kita terlebih dahulu akan melihat apakah itu etika. Pasti semua dari kalian pernah mendengar kata ini. Nah, etika itu merupakan prinsip-prinsip moral atau akhlak yang mempengaruhi perilaku atau cara seseorang melakukan suatu aktivitas dalam suatu kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip moral yang dimaksud di sini berhubungan dengan anggapan benar atau salah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Etika dalam TIK merupakan sekumpulan prinsip moral dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan presentasi suatu bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi dan informasi. Atau dalam istilah lainnya, etika ini merupakan cara kita untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang lain yang mengawasi kita. Nah, seberapa penting sih peranan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi? Jadi, peranan etika itu untuk memastikan bahwa teknologi komputer tidak digunakan secara salah yang dapat membahayakan orang, lingkungan, dan masyarakat lain. Jadi dengan adanya etika ini dalam TIK, penggunaan seluruh teknologi komputer dapat digunakan secara baik dan sesuai dengan prosedur dan fungsinya. Dalam teknologi saat ini kita sering melihat beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi. Yang pertama itu dari aspek privasi. Nah, apa saja pelanggaran dari aspek privasi ini? Yang pertama adalah tersebarnya informasi pribadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja ataupun tidak berusaha menyebarkan kepada pihak umum data atau informasi milik orang lain. Yang kedua adalah cyber stalking, menguntit atau memata-matai dengan menggunakan perangkat TIK. Orang yang selalu dimata-matai tentu akan merasa tidak nyaman, privasinya akan sangat terganggu. Nah, yang ketiga adalah cyberbullying, merupakan perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, ponsel, dan tablet. Orang yang memiliki akses ke dunia maya seperti memiliki akun sosial media sosial, email, dan lain-lain biasanya akan sangat berpotensi untuk menjadi korban bullying atau perundungan di dunia maya, atau justru bisa jadi yang memiliki akan menjadi pelakunya. Nah, oleh karena itu, siapapun kita, semua orang, semua pihak harus bijak dalam mengakses dunia maya, harus berhati-hati dan mematuhi etika yang ada dalam penggunaan teknologi. Oleh karenanya, jadilah pengguna yang beretika. Nah, sekarang dari pembelajaran dan materi yang sudah Ibu sampaikan, saatnya kita bereksplorasi. Nah, di sini Ibu memberikan satu buah kasus. Suatu saat Pak Tambunan mendapat telepon dari seorang yang menawarkan pinjaman tanpa agunan. Pak Tambunan tidak mengenal orang itu, tetapi dari awal perbincangan penelepon sudah memanggil nama Pak Tambunan. Artinya, si penelepon memang tahu
kalau nomor itu adalah nomor Pak Tambunan. Di tengah perbincangan, Pak Tambunan menanyakan dari mana penelpon mendapat informasi nomor telepon miliknya. Penelpon tidak mau berterus terang dan hanya menyebutkan bahwa kantor ia bekerja mendapatkannya dari pihak ketiga. Nah, anak-anak ibu, bagaimana pendapat kalian tentang contoh kasus berikut ini? Silakan dihubungkan, dikaitkan dengan pelanggaran etika dan tentang etika dalam TIK yang telah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.